Selamat pagi Pak Clemens dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Organization of International Business. Next. Jadi di kelompok kami terdiri dari Regina Stefani, Natania Anabel, saya sendiri Jan Gisela, Rena Raditya, dan juga Amanda Petra. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi organizational architecture ini adalah totalitas organisasi perusahaan, termasuk juga struktur organisasi formal, sistem kontrol dan insentif, proses, budaya organisasi, dan juga sumber daya manusia. Ada argumen utama yang diuraikan pada bab ini. Jadi itu bahwa profitabilitas perusahaan yang unggul itu membutuhkan 3 kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu elemen-elemen yang berbeda dari arsitektur organisasi perusahaan harus konsisten secara internal. Yang kedua, arsitektur organisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan dan arsitektur harus konsisten. Dan yang ketiga itu, strategi dan arsitektur perusahaan tidak hanya harus konsisten satu sama lain, tetapi juga masuk akal mengingat kondisi persaingan yang ada di pasar perusahaan. Nah, strategi, arsitektur, dan lingkungan persaingan semuanya itu harus konsisten. Next. Nah, pertama ini kita masuk ke organizational architecture. Jadi di dalam organizational architecture itu ada organizational structure. Jadi si organizational structure ini ada tiga hal utama. Yang pertama itu pembagian formal organisasi ke dalam subunit kayak divisi produk, operasi nasional, dan juga fungsi-fungsi. Nah, sebagian besar bagian organisasi ini menunjukkan aspek struktur ini. Yang kedua itu ada lokasi tanggung jawab pengambilan keputusan di dalam struktur tersebut, misalnya kayak tersentralisasi atau terdesentralisasi. Dan yang ketiga atau terakhir itu pembentukan mekanisme pengintegrasian untuk mengoordinasikan kegiatan subunit, termasuk juga tim lintas fungsi dan juga komite panregional. Next. Masih di organizational architecture. Di organizational architecture ini kita ada ada control system dan juga insentif. Jadi kalau control system ini yaitu sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja subunit dan membuat penilaian tentang seberapa baik manajer menjalankan subunit tersebut. Contohnya tuh kayak Unilever yang mengukur kinerja anak perusahaannya yang beroperasi secara nasional berdasarkan profitabilitas. Nah, si profitabilitas ini adalah metriknya. Nah, kalau insentif ini itu perangkat yang digunakan untuk menghargai perilaku manajerial yang tepat. Nah, insentif itu sangat erat kaitannya dengan metrik kinerja dari seorang karyawan. Contohnya kayak insentif seorang manajer yang bertanggung jawab atas anak perusahaan yang beroperasi secara nasional dapat dikaitkan dengan kinerja perusahaan tersebut. Nah, secara khusus dia mungkin menerima bonus jika anak perusahaannya itu melampaui target dari kinerjanya. Next. Selanjutnya ini ada processes. Jadi processes ini adalah cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi. Contohnya tuh kayak proses untuk merumuskan strategi, untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya di dalam perusahaan, atau untuk mengevaluasi kinerja manajer dan memberikan umpan balik. Nah, proses secara konseptual ini berbeda dengan lokasi tanggung jawab pengambilan keputusan dalam organisasi, meskipun keduanya itu sama-sama melibatkan keputusan. Meskipun CEO mungkin memiliki tanggung jawab utama untuk memutuskan strategi perusahaan, yaitu kayak tanggung jawab pengambilan keputusan terpusat, proses yang digunakannya untuk membuat keputusan tersebut itu termasuk dari permintaan ide dan kritik dari manajer tingkat bawah. Terus ada organizational culture. Ini tuh mengacu pada norma dan sistem nilai yang dianut bersama di antara para karyawan suatu organisasi. Nah, kita tuh sebagai masyarakat punya budaya ya. Si organisasi itu juga punya budaya. Organisasi itu bisa dipandang sebagai perkumpulan individu yang berkumpul untuk melaksanakan tugas-tugas bersama. Mereka itu memiliki pola budaya dan subkultur yang khas. Jadi kita lihat di gambar samping ini kan ada structure, ada people, ada culture, ada incentive and control, ada processes. Jadi kayak yang diilustrasikan pada gambar ini, berbagai komponen dari
arsitektur organisasi itu tidak independen satu sama lain. Jadi komponen ini tuh, setiap komponen ini membentuk dan dibentuk oleh komponen arsitektur lainnya. Contohnya itu kayak strategi terkait dengan HR. Hal ini tuh dapat digunakan secara proaktif untuk mempekerjakan individu yang memiliki nilai-nilai internal yang konsisten dengan nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh perusahaan dalam budaya organisasinya. Dengan demikian, komponen orang dalam arsitektur itu dapat digunakan untuk memperkuat atau tidak memperkuat budaya organisasi yang berlaku. Contohnya itu kayak Unilever. Jadi secara historis mereka itu udah berupaya untuk mempekerjakan manajer yang ramah dan menempatkan nilai tinggi pada konsensus dan kerjasama. Nah, nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh perusahaan dalam budayanya. Ada satu lagi, itu ada P&G yang telah melakukan upaya bersama untuk mempekerjakan orang-orang dari negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Jadi ada sekitar 140 kebangsaan terwakili dalam tenaga kerja P&G dibandingkan dengan 180 negara tempat perusahaan menjual produk. Next. Selanjutnya ini ada organizational structure. Jadi struktur organisasi itu dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama itu ada vertical differentiation yang mengacu pada lokasi tanggung jawab pengambilan keputusan dan keputusan dalam suatu struktur. Yang kedua itu ada horizontal differentiation yang mengacu pada pembagian formal organisasi ke dalam subunit. Dan yang ketiga itu ada integrating mechanism yang merupakan mekanisme untuk mengkoordinasi subunit. Next. Ini yang pertama kita ngebahas vertical differentiation, centralization, and decentralization. Jadi diferensiasi vertikal sebuah perusahaan itu menentukan di mana dalam hierarkinya kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi. Next. Selanjutnya kita ngebahas mengenai arguments for centralization. Jadi ada 4 argumen utama untuk sentralisasi. Yang pertama itu, sentralisasi itu dapat memfasilitasi koordinasi dan juga integrasi operasi. Contohnya kayak pertimbangkan sebuah perusahaan yang memiliki operasi manufaktur komponen di Taiwan dan operasi perakitannya di Meksiko. Kegiatan kedua operasi ini mungkin perlu dikoordinasikan untuk memastikan kelancaran aliran produk dari operasi komponen ke operasi perakitan. Hal ini tuh dapat dicapai dengan memusatkan penjatuhan produksi di kantor pusat perusahaan. Yang kedua itu ada sentralisasi, itu dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan tujuan organisasi. Jadi ketika keputusan didesentralisasikan ke manajer tingkat bawah, manajer tersebut dapat membuat keputusan yang berbeda dengan tujuan manajemen puncak. Sentralisasi keputusan-keputusan penting meminimalkan kemungkinan terjadinya hal ini. Ketiga, ada memusatkan kekuasaan dan wewenang pada satu individu atau tim manajemen. Sentralisasi ini dapat memberikan manajer tingkat atas sarana untuk melakukan perubahan organisasi yang diperlukan. Dan yang keempat atau yang terakhir, sentralisasi dapat menghindari duplikasi kegiatan yang terjadi ketika kegiatan serupa dilakukan oleh berbagai subunit dalam organisasi. Contohnya itu kayak banyak perusahaan internasional memusatkan fungsi lead bank mereka di 1 atau 2 lokasi untuk memastikan bahwa pekerjaan lead bank tidak diduplikasi. Kegiatan produksi dapat dipusatkan di lokasi-lokasi utama untuk alasan yang sama. Next. Selanjutnya ini ada arguments for decentralization. Kalau di arguments of decentralization ini ada 5 argumen utama. Yang pertama itu manajemen puncak dapat menjadi terlalu terbebani ketika otoritas pengambilan keputusan dipusatkan, dan hal ini dapat menghasilkan keputusan yang buruk. Desentralisasi ini memberikan waktu bagi manajemen puncak untuk fokus pada isu-isu penting dengan mendelegasikan isu-isu yang lebih rutin kepada manajer tingkat bawah. Yang kedua, penelitian motivasi mendukung desentralisasi. Jadi para ilmuwan itu telah lama berargumen bahwa orang bersedia memberikan lebih banyak pada pekerjaan mereka ketika mereka memiliki tingkat kebebasan individu dan kontrol yang lebih besar atas pekerjaan mereka.
Yang ketiga itu ada desentralisasi, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, respon yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan karena keputusan tidak harus dirujuk ke atas hierarki, kecuali jika keputusan tersebut bersifat luar biasa. Dan yang keempat, desentralisasi itu dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Jadi dalam struktur yang tidak tersentralisasi, keputusan itu dibuat lebih dekat oleh individu yang memiliki informasi lebih baik daripada manajer yang berada pada tingkat di atas atau hierarki desentralisasi untuk mencapai tujuan ini. Dan yang terakhir itu ada desentralisasi dapat meningkatkan kontrol. Desentralisasi dapat digunakan untuk membentuk subunit yang relatif otonom dan mandiri di dalam organisasi. Next. Selanjutnya ini ada global strategy and centralization. Jadi pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi itu nggak mutlak. Jadi seringkali masuk akal untuk memusatkan beberapa keputusan dan mendesentralisasikan keputusan yang lain tergantung pada jenis keputusan dan strategi perusahaannya. Jadi keputusan mengenai strategi perusahaan secara keseluruhan, pengeluaran keuangan yang besar, tujuan keuangan, dan juga masalah hukum biasanya dipusatkan di kantor pusat perusahaan. Namun keputusan operasi kayak yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, research and development, dan juga HR itu mungkin terpusat atau tidak tergantung pada strategi perusahaan. Di sini dijelasin kalau perusahaan dengan strategi standarisasi global itu memusatkan keputusan mengenai lokasi R&D, produksi, dan juga pemasaran untuk mengoptimalkan ekonomi lokasi dan juga pengalaman. Kalau perusahaan dengan strategi lokalisasi, dia itu mendesentralisasikan keputusan operasional ke anak perusahaan asing untuk meningkatkan daya tanggap lokal. Dan perusahaan dengan strategi internasional itu biasanya memusatkan kompetisi ini seperti R&D di negara asal tetapi mendesentralisasikan keputusan operasional lainnya. Contohnya itu kayak Microsoft yang mengembangkan produk di kantor pusatnya di Redmond, Washington, tetapi mendesentralisasikan pemasaran ke anak perusahaannya yang ada di luar negeri. Kalau perusahaan dengan strategi transnasional itu menggabungkan sentralisasi dan juga desentralisasi. Next. Selanjutnya ini kita bahas horizontal differentiation, the design of structure. Jadi diferensiasi horizontal ini berkaitan dengan bagaimana sih perusahaan itu dapat memutuskan untuk membagi dirinya menjadi subunit. Keputusan ini tuh biasanya didasarkan pada fungsi jenis bisnis atau area geografis. Jadi di banyak perusahaan hanya salah satu dari hal tersebut yang mendominasi, tapi solusi yang lebih kompleks diadopsi di perusahaan lain. Hal ini tuh terutama terjadi pada perusahaan multinasional di mana tuntutan itu saling bertentangan untuk mengatur perusahaan di sekitar produk yang berbeda dan pasar nasional yang berbeda juga. Pertama kita ngebahas mengenai the structure of domestic firms. Jadi di sini sebagian besar perusahaan itu dimulai tanpa adanya struktur yang formal dan dijalankan oleh seorang pengusaha atau tim kecil yang terdiri dari beberapa orang aja. Nah, seiring pertumbuhannya, tuntutan manajemen itu menjadi terlalu besar untuk ditangani oleh individu atau tim kecil. Jadi pada titik ini si organisasi itu dibagi menjadi beberapa fungsi yang mencerminkan kegiatan penciptaan nilai perusahaan, misalnya kayak produksi, marketing, R&D, dan juga penjualan. Nah, si fungsi-fungsi ini tuh biasanya dikoordinasikan dan dikendalikan oleh manajemen puncak, kayak yang bisa kita lihat di gambar samping ini. Nah, pengambilan keputusan dalam struktur fungsional ini cenderung terpusat. Diferensiasi horizontal ini lebih lanjut mungkin diperlukan jika perusahaan itu secara signifikan mendiversifikasi penawaran produknya yang membawa perusahaan ke area bisnis yang berbeda. Contohnya itu kayak perusahaan multinasional Belanda, Philips Electronics NV, dimulai sebagai perusahaan pencahayaan, tetapi diversifikasi itu membawa perusahaan ini tuh ke elektronik konsumen. Misalnya kayak ada peralatan visual dan juga ada audio. Nah, elektronika industri atau kayak sirkuit terpadu dan komponen elektronik lainnya, dan sistem medis kayak pemindai MRI atau juga sistem ultrasonik. Nah, dalam keadaan seperti ini tuh struktur fungsional itu bisa menjadi terlalu kikuk atau terlalu kecil gitu.
Nah, masalah koordinasi dan juga kontrol ini muncul ketika area bisnis yang berbeda itu dikelola dalam kerangka struktur fungsional. Di satu sisi, sulit untuk mengidentifikasi profitabilitas dari setiap area bisnis yang berbeda. Di sisi lain, sulit untuk menjalankan departemen fungsional kayak produksi atau pemasaran. Nah, jika departemen tersebut itu mengawasi aktivitas penciptaan nilai dari beberapa area bisnis. Selanjutnya ini kita masuk ke the international division, di mana saat perusahaan berekspansi ke luar negeri, mereka tuh seringkali mengelompokkan semua kegiatan internasional mereka itu ke dalam divisi internasional. Nah, mau perusahaan yang diorganisir berdasarkan fungsi ataupun divisi produk, nah ini adalah hal utama atau langkah awal yang mereka ambil. Nah, selanjutnya ini kita lihat dari gambar pertama, itu adalah struktur organisasi berdasarkan divisi produk. Jadi, struktur ini biasanya diimplementasikan oleh perusahaan yang memiliki beragam lini produk. Nih, bisa kita lihat dari gambar ini, kalau misalnya yang paling atas, yang ada di puncak itu adalah headquarters atau kantor pusat. Di bawahnya si headquarters ini, ada 3 divisi produk, ada division product line A, B, dan C. Di setiap divisi produk ini juga terdiri dari beberapa departemen, kayak ada departemen purchasing, terus manufacturing, marketing, dan finance. Nah, yang di mana masing-masing departemen ini punya unit fungsional spesifik, kayak misalnya buying units di departemen pembelian, terus plans di departemen manufacture, terus ada branch sales unit di departemen pemasaran, dan accounting units di departemen keuangan. Struktur ini memungkinkan spesialisasi berdasarkan produk yang dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pada pengembangan produk tertentu, di mana setiap divisi ini punya tanggung jawab penuh untuk pengelolaan produk mereka, mulai dari produksi sampai penjualan. Nah, gambar kedua ini adalah struktur organisasi berdasarkan divisi internasional, di mana gambar ini struktur divisi ini itu dapat monyet apa sih nih gambar? Oke, ulang. Gambar kedua ini adalah struktur organisasi berdasarkan divisi internasional. Ulang aja lah dari awal biar gampang ngeditnya, gila kali lo ya. Oke, ulang. Selanjutnya ini kita masuk ke the international division, di mana saat perusahaan berekspansi ke luar negeri, mereka seringkali mengelompokkan semua kegiatan internasional mereka itu ke dalam divisi internasional. Nah, mau perusahaan yang diorganisir berdasarkan fungsi atau berdasarkan divisi produk, hal ini itu adalah langkah awal yang bakal mereka ambil. Selanjutnya, ini dari gambar pertama itu merupakan struktur organisasi berdasarkan divisi produk, di mana struktur ini biasanya diimplementasikan oleh perusahaan yang memiliki beragam lini produk. Kayak bisa kita lihat di sini ada headquarters yang berada di puncak struktur organisasi. Di bawah kantor pusat itu terdapat 3 divisi produk, ada division product line A, B, dan C. Di mana di setiap divisi produk ini terdiri dari beberapa departemen, ada departemen purchasing, manufacturing, marketing, dan juga finance. Masing-masing departemen ini juga punya unit fungsional spesifik, kayak misalnya buying units di departemen purchasing, plans di departemen manufacturing, brand sales unit di departemen marketing, dan accounting units di departemen finance. Struktur ini itu memungkinkan spesialisasi berdasarkan produk yang dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pada pengembangan produk tertentu, di mana setiap divisi ini memiliki tanggung jawab penuh untuk pengelolaan produk mereka, mulai dari produksi sampai akhirnya penjualan. Gambar kedua ini menunjukkan gimana perusahaan yang awalnya punya struktur divisi produk domestik dapat mengembangkan divisi internasional. Jadi ini tuh struktur organisasi berdasarkan divisi internasional. Tetap yang paling atasnya itu ada
headquarters atau kantor pusat. Nah, struktur ini mencakup domestic division yang terbagi berdasarkan produk. Jadi ada produk line A, B, dan C. Terus serta international division yang diorganisir berdasarkan wilayah geografis. Nah, di dalam divisi internasional ini terdapat manajer umum yang bertanggung jawab atas setiap negara atau wilayah. Jadi kayak ada country 1 dan country 2 yang mengelola produk A, B, dan atau C. Nah, struktur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasional domestik dan internasional secara terpisah namun tetap terkoordinasi. Divisi internasional dikelola berdasarkan wilayah geografis untuk menyesuaikan dengan pasar lokal, sementara divisi domestik itu fokus pada pengelolaan lini produk. Terus gambar yang di bawah, gambar ketiga itu model tahapan struktural internasional. Jadi gambar ini itu dikembangkan oleh John Stopford dan Louis Well. Jadi ini tuh mengilustrasikan jalur perkembangan organisasi internasional berdasarkan diversifikasi produk dan proposisi penjualan asing. Jadi di sini ada dua sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu Y ini nunjukin foreign product diversity atau diversifikasi produk asing yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar internasional. Jadi semakin tinggi posisi pada sumbu Y ini, maka semakin beragam juga produk yang dijual oleh perusahaan di luar negeri. Sedangkan sumbu X ini nunjukin foreign sales as a percentage of total sales, di mana atau penjualan asing sebagai persentase dari total penjualan. Di mana semakin jauh ke kanan, semakin besar juga kontribusi penjualan internasional terhadap total penjualan perusahaan. Nah, model ini itu menggambarkan berbagai tahap struktur organisasi internasional. Jadi ada yang pertama International Division yang merupakan tahap awal buat perusahaan yang baru mulai ekspansi ke pasar internasional. Perusahaan itu ngelompokin semua kegiatan internasional mereka ke dalam satu divisi yang terpisah dari operasi domestik dan juga cenderung diorganisir berdasarkan geografi. Yang kedua itu ada Worldwide Product Division yang biasanya diadopsi sama perusahaan yang terdiversifikasi yang punya divisi produk domestik, dan setiap divisi produk itu bertanggung jawab atas operasi globalnya, nggak cuma domestiknya aja. Dan struktur ini itu memfasilitasi koordinasi produk global dan konsistensi dalam manajemen produk di berbagai negara. Yang ketiga itu ada area division yang biasanya diadopsi sama perusahaan yang tidak terdiversifikasi, yang struktur domestiknya itu berdasarkan fungsi, dan setiap wilayah geografis atau negara memiliki otonomi yang lebih besar dan mengelola operasi produk di wilayah tersebut, dan struktur ini memungkinkan adaptasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang terakhir itu ada Global Matrix yang merupakan tahap paling kompleks dan menggabungkan elemen dari struktur divisi produk global dan area global. Dan juga ini memungkinkan koordinasi horizontal dan vertikal yang kuat antara divisi produk dan wilayah geografis. Struktur ini itu memaksimalkan efisiensi dan fleksibilitas, tapi juga menuntut koordinasi dan komunikasi insentif. Jadi pergerakannya itu ada alternate paths of development yang ada tanda panahnya itu. Jadi si perusahaan ini itu bisa bergerak dari struktur divisi internasional ke salah satu dari dua jalur utama, antara si worldwide product atau si area division. Nah, perusahaan itu bisa berevolusi sesuai dengan kebutuhan strategis dan dinamika pasar internasional mereka. Jadi model ini itu ngebantu perusahaan buat memahami gimana cara mereka dapat berkembang dari struktur divisi internasional ke struktur yang lebih kompleks dan terintegrasi secara global. Pilihan awalnya itu biasanya adalah di Worldwide Product Division untuk perusahaan yang terdiversifikasi dan area division untuk perusahaan yang tidak terdiversifikasi. Nah, ketika perusahaan semakin berkembang, mereka mungkin beralih ke struktur global matrix untuk mengoptimalkan koordinasi dan efisiensi di seluruh operasi global. Selanjutnya ini ada Worldwide Area Structure, di mana dengan struktur ini perusahaan membagi operasinya ke dalam wilayah geografis yang dapat berupa masing-masing negara atau kelompok negara. Nah, setiap wilayah ini berfungsi secara independen dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan memungkinkan adanya respons lokal. Kantor pusat itu tetap memegang kendali atas arahan strategis dan pengawasan keuangan perusahaan. Selanjutnya ini ada Worldwide Area Structure Benefits and Challenge, di mana benefits atau manfaat utama dari struktur ini adalah peningkatan kemampuan untuk merespon kondisi pasar lokal. Nah, perusahaan itu dapat menyesuaikan penawaran produk, strategi pemasaran, dan pendekatan bisnis mereka secara keseluruhan agar sesuai dengan permintaan unik di setiap wilayah, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga penetrasi pasar. Nah, meskipun dia ngasih kita banyak benefit, struktur area seluruh dunia ini bisa ngasih kita
tantangan juga, kayak bisa menyebabkan fragmentasi organisasi sehingga sulit untuk mentransfer kompetensi inti dan keterampilan antar bidang. Nah, struktur ini juga dapat menghambat realisasi skala ekonomi dan manfaat standarisasi global sehingga berpotensi meningkatkan biaya operasional. Nah, dari gambar ini jadi gambar ini itu adalah struktur area di seluruh dunia yang membagi operasi perusahaan ke dalam wilayah geografis tertentu, di mana setiap wilayah itu berfungsi sebagai entitas yang relatif otonom dengan desentralisasi keputusan operasional dan strategi, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kondisi lokal. Nah, struktur ini juga mendukung responsivitas lokal, tetapi bisa menghambat transfer kompetensi dan juga standarisasi global. Nah, gambar kedua ini adalah struktur divisi produk di seluruh dunia mengorganisir perusahaan berdasarkan kelompok produk atau divisi, di mana struktur ini cenderung lebih terpusat dengan area domestik dan internasional yang mendukung fungsi-fungsi tertentu di bawah masing-masing divisi produk. Pendekatan ini itu memfasilitasi standarisasi global dan efisiensi biaya, tetapi mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya ini ada Worldwide Product Division Structure, di mana model ini biasanya diadopsi oleh perusahaan yang terdiversifikasi secara signifikan dan memiliki struktur domestik berdasarkan divisi produk. Nah, setiap divisi produk ini beroperasi secara mandiri dengan tanggung jawab penuh atas aktivitas penciptaan nilai, sementara kantor pusatnya tetap memegang kendali atas keseluruhan pengembangan strategis dan pengawasan setiap divisi produk atau pengawasan keuangan. Nah, salah satu ciri khas dari struktur ini itu adalah otonomi setiap divisi produk, di mana setiap divisi ini adalah entitas independen yang bertanggung jawab atas aktivitas penciptaan nilainya sendiri, dikoordinasikan secara global untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Struktur ini itu memfasilitasi konsolidasi aktivitas di lokasi-lokasi penting dan memungkinkan kantor pusat mempertahankan kendali strategis atas keseluruhan arah perusahaan. Nah, struktur ini itu dirancang untuk mengatasi tantangan koordinasi yang dihadapi oleh struktur internasional dan kawasan. Dengan mengkonsolidasi aktivitas penciptaan perusahaan dapat memanfaatkan keekonomian lokasi dan pengalaman sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Koordinasi global ini sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai keunggulan operasional. Keuntungan signifikan lainnya itu dari struktur ini adalah kemampuan untuk memfasilitasi transfer kompetensi inti di berbagai wilayah, yang berarti bahwa inovasi dan produk baru dapat diperkenalkan secara bersamaan di seluruh dunia sehingga memastikan bahwa perusahaan itu tetap menjadi yang terdepan dalam perkembangan industri dan mempertahankan kehadiran merek yang konsisten secara global. Challenge, di mana meskipun divisi produk seluruh dunia ini mempunyai beberapa tantangan. Salah satu masalah utamanya itu terbatasnya daya tanggap terhadap kondisi pasar lokal karena manajer di wilayah dibandingkan dengan menyebabkan masalah kinerja dan mungkin mengharuskan perusahaan untuk menemukan keseimbangan antara koordinasi global dan juga ada. Selanjutnya ini ada Global Matrix Structure, di mana struktur wilayah di seluruh dunia memungkinkan perusahaan untuk sangat responsif terhadap pasar lokal. Namun, hal ini dapat menghambat realisasi ekonomi lokasi dan transfer kompetensi inti antar bidang. Sebaliknya, struktur divisi produk di seluruh dunia ini membantu perusahaan mencapai ekonomi kurva lokasi dan pengalaman serta memfasilitasi transfer kompetensi inti. Namun hal ini tuh seringkali gagal memenuhi kebutuhan pasar lokal. Nah, untuk berkembang di industri tertentu, perusahaan harus mengadopsi strategi transnasional yang fokus pada lokasi dan pengalaman sambil tetap responsif secara lokal dan mentransfer kompetensi inti secara internal. Selanjutnya, struktur matriks global ini juga mengintegrasikan divisi produk dan wilayah geografis sehingga memerlukan tanggung jawab bersama atas keputusan operasional. Hierarki ganda ini bertujuan untuk menyeimbangkan standarisasi global dengan daya tanggap lokal. Contohnya tuh kayak ABB. Si ABB ini perusahaan multinasional di bidang robotika dan teknologi otomasi.
yang mengadopsi struktur matriks global untuk meningkatkan sinergi dan kehadiran global. Terinspirasi oleh NASA, si ABB ini menghadapi berbagai reorganisasi untuk mencari arsitektur organisasi yang optimal. Selanjutnya ini, terlepas dari kelebihan teoritisnya, struktur matriks ini seringkali menjadi tidak praktis dan birokratis, dengan pertemuan yang berlebihan dan lambat. Nah, konflik antara divisi produk dan wilayah geografis ini dapat semakin mempersulit manajemen. Akuntabilitas menjadi problematis karena antar divisi dan wilayah. Hal ini tuh dapat menyebabkan saling menyalahkan dan meningkatkan konflik sehingga melemahkan kendali kantor pusat secara keseluruhan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan itu beralih ke struktur matriks yang lebih fleksibel yang mengandalkan manajemen pengetahuan, jaringan, dan visi bersama dibandingkan hierarki yang kaku. Struktur informal memainkan peran penting dalam ini. Selanjutnya ini ada integrating mechanism, di mana perusahaan seringkali membagi diri menjadi beberapa subunit untuk mengelola berbagai aspek bisnis mereka. Satu metode umum ini adalah melalui sentralisasi, di mana keputusan dibuat oleh manajemen puncak. Nah, sentralisasi ini bisa menjadi kurang efektif ketika tugas koordinasi menjadi terlalu kompleks. Manajer tingkat atas yang bertanggung jawab untuk koordinasi dapat kewalahan dengan volume pekerjaan yang diperlukan, terutama jika subunitnya itu besar, beragam, dan juga tersebar secara geografis. Dalam situasi seperti ini, perusahaan itu akan mencari mekanisme pengintegrasian, baik formal ataupun informal, untuk membantu mencapai koordinasi yang diperlukan. Manajemen dalam mengatasi kompleksitas koordinasi antar subunit. Selanjutnya ini ada strategy and coordination in the international business, di mana kebutuhan akan koordinasi antar subunit ini berbeda sesuai dengan strategi perusahaan. Kebutuhan ini tuh paling rendah pada perusahaan yang menerapkan strategi pelokalan, lebih tinggi pada perusahaan internasional, lebih tinggi lagi pada perusahaan global, dan paling tinggi itu pada perusahaan transnasional. Nah, perusahaan yang menerapkan strategi pelokalan ini terutama peduli dengan daya tanggap lokal. Mereka itu beroperasi dengan struktur area di seluruh dunia, di mana setiap area itu punya otonomi yang cukup besar dan serangkaian fungsi penilaian-nilai sendiri. Dengan demikian, kebutuhan antara area itu diminimalkan. Selanjutnya, ini masih di strategy and coordination in the international business. Perusahaan yang mengejar strategi internasional itu mencoba mendapatkan keuntungan dari transfer kompetensi inti dan keterampilan antara unit di dalam dan juga di luar negeri. Nah, koordinasi itu diperlukan untuk mendukung transfer keterampilan dan penawaran produk antar unit. Perusahaan yang menerapkan strategi standarisasi usaha mendapatkan keuntungan dari kurva ekonomi lokasi dan pengalaman. Ini tuh melibatkan penyebaran aktivitas penciptaan nilai ke berbagai lokasi di seluruh dunia dan membutuhkan koordinasi, pastikan aliran yang lancar dalam rantai nilai. Nah, kebutuhan akan koordinasi ini adalah yang terbesar pada perusahaan transnasional yang secara bersamaan itu mengejar kurva ekonomi lokasi dan pengalaman, daya tanggap lokal, dan transfer kompetensi multi-arah. Koordinasi diperlukan untuk memastikan aliran produk yang lancar melalui rantai nilai global dan transfer kompetensi inti ke subunit, serta penyesuaian produk dan strategi pemasaran dengan kondisi lokal. Nah, selanjutnya kita akan membahas impediments to coordination atau beberapa hambatan dalam koordinasi di perusahaan multinasional, di mana beberapa hambatannya itu yang pertama itu ada different oriented atau orientasi yang berbeda. Jadi di orientasi yang berbeda ini, manajer dari subunit yang berbeda memiliki prioritas dan juga tujuan yang berbeda juga. Jadi contohnya itu kayak manajer produksi, dia tuh berfokus pada efisiensi, tapi kalau manajer pemasaran itu lebih berfokus kepada kepuasan dari si pelanggannya, dimana hal ini tuh udah pasti dapat menyebabkan masalah komunikasi dan juga konflik. Terus abis itu ada hambatan yang keduanya itu ada kurangnya bahasa yang digunakan bersama. Jadi di setiap subunit itu mungkin menggunakan jargon atau istilah teknis yang berbeda.
Sehingga tuh mereka ada kesulitan komunikasi dari adanya bahasa yang berbeda itu. Terus itu adanya disrespect atau rasanya hormat antara subunit, di mana rasa kurang hormat di antara subunit ini dapat menghambat komunikasi dan juga kolaborasi ke depannya. Terus itu ada different goals atau tujuan yang berbeda. Itu merupakan salah satu yang paling penting karena kalau subunitnya memiliki tujuan yang berbeda ini udah pasti dapat menyebabkan konflik. Contohnya itu kayak misalkan subunit di kantor pusat, dia mungkin memprioritaskan pada pengurangan biaya. Tapi kalau di anak perusahaan asing itu dia mungkin lebih memprioritaskan pada pertumbuhan pangsa pasar di pasar lokalnya. Jadi kayak beda tujuan gitu, dan ini juga mungkin akan menyebabkan konflik. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini berkaitan dengan formal integrating mechanism, di mana mekanisme integrasi formal ini merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan M&A ini untuk mencapai koordinasi antara subunit yang berbeda, di mana mekanisme ini itu berkisar dari yang sederhana hingga yang paling rumit. Jadi tergantung pada koordinasi yang dibutuhkan. Slide selanjutnya. Nah, di sini berkaitan juga dengan formal integrated mechanism, di mana di sini ada beberapa perbedaan mengenai ringkasan-ringkasan dari mekanisme integrasi formal, di mana yang pertama itu ada direct contact atau kontak langsung. Jadi direct contact ini merupakan metode yang paling sederhana, di mana para manajer dari subunit ini subunit yang berbeda ini berkomunikasi secara langsung. Tapi metode ini tuh bisa jadi nggak efektif jika para manajer ini memiliki tujuan yang berbeda dan juga tidak memiliki pemahaman yang sama antara beberapa departemen atau manajer. Terus itu adanya liaison roles atau peran penghubung, di mana di perusahaan multinasional ini dapat menunjuk individu tertentu di setiap subunitnya untuk berhubungan satu sama lain secara teratur, di mana hal ini udah pasti akan membantu membangun hubungan permanen dan juga membantu mengatasi hambatan di dalam komunikasi di organisasi tersebut. Yang kedua itu ada teams. Jadi teams ini ada yang bersifat sementara atau permanen, di mana setiap anggota dari subunit ini berbeda, digunakan untuk proyek-proyek yang kompleks yang membutuhkan kolaborasi yang erat. Misalnya itu kayak tim pengembangan produk, dapat terdiri dari personal dari R&D, produksi, dan juga pemasaran. Terus yang selanjutnya itu ada matrix structure, di mana ini merupakan mekanisme yang paling kompleks, di mana semua peran ini dirancang untuk mengintegrasikan subunit yang berbeda. Di mana biasanya itu hal ini tuh digunakan ketika integrasi tingkat tinggi diperlukan. Contohnya itu kayak matriks yang didasarkan pada area geografi, terus juga dari divisi produknya, terus juga hal ini juga memungkinkan adanya responsivitas lokal dalam skala ekonomi global. Tapi meskipun struktur matriks ini menawarkan manfaat integrasi yang signifikan, struktur ini tuh juga menjadi birokratis dan juga menimbulkan konflik, di mana implementasi yang efektif ini membutuhkan fleksibilitas dan juga saluran komunikasi informal di samping struktur formalnya. Slide selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas yang formal, sekarang ini berkaitan dengan yang informal, di mana knowledge network ini merupakan mekanisme informal yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mencapai koordinasi dan berbagi informasi antara subunit. Jadi jaringan itu melengkapi struktur formal dan menyediakan saluran non-birokratis untuk komunikasi dan aliran pengetahuan. Jaringan itu kalian bisa lihat di buku masing-masing. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini mengenai knowledge network, di sini tuh
ada beberapa rincian dari knowledge network ini. Yang pertama itu dari segi strukturnya. Jadi di knowledge network ini, jaringan pengetahuan ini bergantung pada kontak informal antara manajer di seluruh organisasi. Jadi bukan pada jalur pelaporan formal, tapi informal. Terus ada benefitnya. Jadi benefit dari jaringan pengetahuan ini, yang pertama itu dia juga memfasilitasi berbagi pengetahuan dan juga pemecahan masalah melalui kemungkinan para manajer ini menemukan solusi di luar tim mereka. Jadi manfaat itu juga ada dari knowledge network ini. Terus yang kedua itu ada keterbatasan, di mana keterbatasan yang pertama itu adanya keefektifan tergantung pada jangkauan jaringan. Terus juga manajer yang bukan bagian dari jaringan ini akan merasakan kesulitan pada saat menemukan solusi. Terus yang selanjutnya itu hambatan itu bergantung pada budaya organisasi yang kuat, di mana budayanya itu yang menghargai kerja tim dan juga kerjasama. Tapi membangun jaringan pengetahuan ini juga dapat dilakukan dengan cara sistem informasi seperti email dan juga conference video, di mana hal ini tuh dapat menghubungkan para manajer yang tersebar secara geografis. Terus juga kita dapat membangun knowledge network ini dengan program pengembangan manajemen yang mendorong interaksi antara manajer dari subunit yang berbeda, dapat mendorong pembangunan jaringan tersebut. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada Integrating Mechanism Summary atau ringkasan dari mekanisme integrasi, di mana mekanisme integrasi ini tentunya sangat penting bagi perusahaan multinasional, terutama yang memiliki strategi standarisasi global, internasional, dan juga transnasional. Tapi mekanisme formal ini seringkali terbukti tidak efektif karena rintangan birokrasi dan tujuan subunit yang berbeda, di mana hal ini terutama terjadi pada struktur matriks yang kompleks yang diperlukan untuk mencapai kurva ekonomi lokasi dan juga pengalaman dan daya tanggap lokal serta transfer pengetahuannya. Terus di sini ada juga solusinya, di mana solusinya itu bisa dengan membangun jaringan pengetahuan informal dan juga membina budaya perusahaan. Tapi solusi ini tuh biasanya sulit diterapkan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita membahas kontrol sistem dan juga insentif, di mana kontrol sistem atau sistem pengendalian dan juga insentif ini terdiri dari tugas utama pimpinan perusahaan, di mana tugas utama pimpinan perusahaan itu mengendalikan berbagai subunit perusahaan, apakah mereka itu sudah melakukan berdasarkan fungsi, divisi produk, atau wilayah geografisnya, di mana hal ini tuh digunakan untuk memastikan tindakan mereka konsisten dengan tujuan strategis dan juga keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi perusahaan ini dapat mencapai hal ini dengan berbagai sistem kontrol dan juga insentif. Di mana pada bagian ini, pertama-tama itu kita akan meninjau berbagai jenis sistem pengendalian yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan subunit mereka. Yang selanjutnya itu kita bisa membahas sistem insentif yang akan digunakan. Terus juga kita akan melihat bagaimana sistem pengendalian insentif ini bervariasi sesuai dengan strategi perusahaan multinasionalnya. Yang selanjutnya itu, next slide. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe dari sistem kontrol atau control system, di mana perusahaan multinasional itu menggunakan 4 sistem pengendalian utama. Itu ada personal control, birokrasi control, output control, dan juga cultural control, di mana penekanan yang diberikan pada sistem ini tergantung pada strategi perusahaan yang tadi. Yang pertama itu kita akan membahas personal control terlebih dahulu, di mana personal control ini merupakan pendekatan manajemen di perusahaan multinasional, di mana pengawasan ini dicapai melalui interaksi langsung dengan bawahannya. Metode ini tuh lazim untuk digunakan perusahaan-perusahaan kecil, di mana para penyedianya itu secara langsung mengamati tindakan-tindakan dari karyawannya. Nah,
Metode personal control ini juga berlaku untuk interaksi antara manajer di berbagai tingkatan dalam perusahaan multinasional. Contohnya itu kayak seorang CEO itu dia menggunakan kendali pribadi untuk memengaruhi keputusan dari kepala divisi, yang kemudian kepala divisinya itu akan mengelola tim mereka sendiri secara berjenjang. Nah, selanjutnya itu tipe selanjutnya itu ada bureaucratic control, di mana kontrol birokrasi di perusahaan multinasional ini bergantung pada aturan dan juga prosedur yang telah ditetapkan untuk mengatur subunit, baik dari anggaran dan juga aturan pengeluaran modalnya. Ini merupakan contoh yang paling menonjol. Pertama itu mengenai anggaran, di mana anggaran ini menentukan berapa banyak yang dapat dibelanjakan oleh subunit sehingga mempengaruhi perilaku subunit. Jadi ternyata anggaran itu tuh juga dapat mempengaruhi perilaku dari setiap subunit. Dan selanjutnya itu mengenai aturan pembelanjaan modal, di mana aturan pembelanjaan modal ini memerlukan persetujuan kantor pusat untuk melampaui batas pengeluaran, di mana udah pasti kalau aturan pembelanjaan modal itu kan untuk memastikan bahwa adanya keselarasan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sehingga pembelanjaan itu mungkin tidak berlebihan. Selanjutnya, nah slide selanjutnya ini tipe yang ketiga yaitu output controls, di mana control output ini di perusahaan multinasional itu dia berfokus pada penetapan tujuan kinerja untuk subunit, di mana hal ini itu diukur dengan metrik seperti profitabilitas, pangsa pasar, dan juga berdasarkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga kalau kantor pusat melakukan intervensi jika sasaran tidak tercapai, mereka itu bisa mengambil tindakan koruptif seperti mengganti manajemennya. Yang selanjutnya itu tipe yang terakhir itu ada cultural controls atau berkaitan dengan budaya, di mana pengendalian budaya di perusahaan multinasional ini bergantung pada budaya perusahaan yang kuat yang dianut oleh para karyawan, di mana ini tuh berkaitan dengan rasa yang tertanam terkait dengan nilai-nilai dan juga norma-norma bersama, di mana hal ini tuh dapat mengendalikan si para karyawannya, sehingga mereka itu bisa mengurangi kebutuhan pengawasan yang ketat karena mereka sendiri udah punya batasan atau kontrol dari segi budayanya. Terus contohnya itu kayak McDonald itu dia mencontohkan konsep ini dengan membina budaya kemitraan dengan para waralaba dan juga pemasoknya, di mana mereka itu berkomitmen untuk membangun kepercayaan dan juga mengurangi kebutuhan akan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, nah, slide selanjutnya ini mengenai insentif system, di mana sistem insentif ini merupakan struktur imbalan yang dirancang untuk memotivasi karyawan menuju perilaku yang diinginkan. Jadi insentif ini tuh seringkali dikaitkan dengan metrik kinerja yang digunakan untuk kontrol output. Misalnya itu kayak bonus dapat diberikan pada karyawan yang bisa melampaui target keuntungannya atau target profitabilitasnya. Di sini tuh ada beberapa poin penting yang sudah saya rangkum, di mana yang pertama itu bahwa jenis insentif ini digunakan seringkali bervariasi tergantung pada karyawan dan tugas mereka. Jadi misalkan itu kayak insentif untuk karyawan yang bekerja di lantai pabrik mungkin berbeda dengan insentif manajer senior, di mana insentif ini disesuaikan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan dan juga tentunya dari performance dari setiap karyawannya tersebut. Yang selanjutnya itu mengenai keberhasilan pelaksanaan strategi di perusahaan multinasional seringkali membutuhkan kerjasama yang signifikan antara para manajer di subunit yang berbeda. Contohnya itu kayak seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di mana beberapa perusahaan multinasional ini beroperasi dengan struktur matriks di anak perusahaannya di suatu negara, di mana mereka tuh bertanggung jawab untuk pemasaran dan juga penjualan di suatu negara. Tapi kalau divisi produk global, mungkin mereka lebih berfokus dan juga bertanggung jawab pada produksi dan juga pengembangan produknya. Di mana ini merupakan salah satu cara untuk mendorong para manajer untuk bekerja sama dengan mengaitkan insentif dengan kinerja yang dilakukan di suatu organisasi.
Yang selanjutnya itu yang ketiga, poin ketiga ini mengenai sistem insentif digunakan dalam perusahaan multinasional. Seringkali harus disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan-perbedaan nasional dalam hal institusi dan juga budaya. Kayak misalkan sistem insentif yang berhasil di Amerika Serikat mungkin itu nggak akan berhasil di negara lain karena misalkan contohnya itu kayak adanya Lincoln Electric. Di buku itu ada Lincoln Electric di mana pemimpin dalam pembuatan peralatan las busur ini menggunakan sistem insentif karyawannya berdasarkan tarif borongan di pabrik-pabrik di Amerika. Di mana sistem borongan ini di karyawan dibayar sesuai jumlah yang mereka hasilkan. Tapi ternyata sistem ini tuh sangat baik di Amerika Serikat, tapi sulit untuk diterapkan di negara lain. Kayak di negara Jerman, sistem kerja borongan itu sebenarnya ilegal. Tapi kan di Amerika itu kan ternyata efektif gitu loh. Tapi kalau di negara lain itu ternyata ilegal. Sementara di negara lain, budaya nasional yang berlaku bertentangan dengan sistem di mana kinerja ini sangat terkait dengan upah individu. Jadi pada akhir itu penting bagi para manajer untuk menyadari bahwa sistem insentif ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Di mana para manajer ini artinya perlu memikirkan dengan cermat perilaku apa yang didorong oleh insentif tertentu. Misalkan itu kayak karyawan di sebuah pabrik diberi imbalan semata-mata berdasarkan jumlah output yang mereka hasilkan tanpa memperhatikan kualitas output tersebut. Yang penting banyak gitu loh. Tapi ternyata hal itu tuh nggak efektif. Jadi karyawannya tuh lebih mementingkan yang penting dia menghasilkan output yang banyak supaya dia mendapatkan insentif yang lebih banyak. Tapi kualitasnya itu ternyata buruk-buruk semua. Baik, kemudian control systems, incentive, and strategy in the international business. Yang pertama adalah performance ambiguity. Ini adalah sebuah kondisi di mana alasan dari performa buruk dari sebuah subunit itu tidak jelas atau ambigu. Nah, ini biasanya terjadi ketika performa sebuah subunit itu terkait dengan performa dari subunit lainnya. Misalkan perusahaan A manufacturing-nya di kota B, kemudian jualannya di kota C. Nah, kalau misalkan dari kota B yang produksinya tidak bagus, kan pasti akan mempengaruhi penjualan di kota C karena barang-barangnya jelek, gimana mau jualan. Nah, kan jadi kalau misalkan ditanya siapa yang salah kan juga ragu. Si C bilang dikasih barang jelek. Terus kalau misalkan ditanya si B katanya yang C nggak bisa jualan. Nah, itu kan ada konflik dan alasannya itu jadi, dan mereka juga punya alasan, jadinya ambigu. Dan ketika kita mengalami hal tersebut, atasan juga pasti kan harus melihat gitu, siapa yang salah. Nah, ketika mencari otomatis akan memakan waktu dan otomatis memakan juga biaya. Kemudian yang kedua, strategi, interdependence, dan ambiguity. Nah, kalau yang strategi ini, kan minggu lalu kita sudah belajar strategi-strategi perusahaan. Kayak misalkan localizations, terus global standardizations, dan lainnya. Nah, di sini tuh dikasih tahu kalau misalkan kalau sebuah perusahaan yang mengambil localization, otomatis kan cabang-cabangnya berjalan sendiri, otomatis ambiguitasnya kecil. Kemudian kalau global standardization, ini lebih kompleks daripada localization karena setiap cabang-cabang masih harus berkegantungan. Kemudian yang tertinggi ambiguitasnya adalah transnational firms karena setiap cabang harus bertukar dan dari setiap cabang juga bertukar dengan pusat dari perusahaannya. Karena banyaknya proses tersebut sehingga jika terjadi ambiguitas itu lebih rumit dan lebih repot. Kemudian implications for control and incentives. Nah, tadi kan dibilang ketika adanya sebuah ambiguitas, otomatis akan memakan waktu dari atasan. Nah, karena memakan waktu, otomatis juga akan menambahkan biaya. Kemudian ada juga sedikit penjelasan mengenai processes. Apa itu processes? Processes adalah sebuah
tempat atau kondisi di mana adanya pekerjaan atau tempat di mana keputusan tuh diambil. Contohnya di finance itu adalah sebuah business processes, terus manufacturing itu sebuah business processes, marketing itu juga business processes. Intinya divisi di mana ada pekerjaan itu disebutnya proses. Kemudian ada organizational culture. Kita harus paham dulu mengenai pemahaman apa itu culture. Culture adalah sebuah susunan masyarakat yang di dalamnya ada value atau sebuah konsep abstrak mengenai apa yang dipercayai sebagai benar atau salah, dan juga ada norma tentang apa uh, social rules atau guidelines yang ada di antara culture tersebut. Nah, di poin pertama adalah creating and maintaining organizational culture. Organizational culture bisa berasal dari beberapa sumber ya. Yang pertama adalah pemimpin di dalam perusahaannya. Di sini disebutkan kalau misalkan perusahaan tuh biasanya mengikuti value-value yang ada dari pemimpinnya. Terus kalau misalkan pemimpinnya memiliki etos kerja yang baik, yang fokus gitu, kemungkinan besar perusahaannya juga akan memiliki budaya dari etos tersebut, jadi ngikutin. Nah, terus dikasih tahu kalau misalkan jika ingin membuat value, lebih mudah jika dibikin value-nya tuh ketika perusahaannya baru dibikin daripada ketika perusahaannya udah jalan, terus pengen dibikin value baru, karena value kan juga tercipta dari apa yang uh, sudah diterima gitu, dan mungkin jika ingin memberikan value yang baru butuh waktu, sehingga ya cukup lama untuk membuat sebuah value baru. Kemudian yang kedua adalah di mana perusahaan itu berada. Kalau misalkan sebuah perusahaan beroperasi di Jerman misalkan, kan Jerman orang-orangnya terkenal on time, bekerja keras segala macam. Perusahaan tersebut juga kemungkinan besar akan mengikuti value dari apa yang ada di negara tersebut. Kemudian sumber ketiga adalah history dari perusahaannya. Contohnya di sini 3M. Di 3M itu awalnya jualan kertas pasir, tapi karena ada satu orang yang ngide gitu bikin sticky tape, uh, terus ternyata laku banget gitu. Sampai sekarang 3M masih 3M malah mendukung uh, pekerja-pekerjanya untuk bisa kreatif, untuk bisa memiliki ide inovasi gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh mengenai bagaimana history bisa membentuk sebuah culture bagi sebuah perusahaan. Poin terakhir adalah organizational culture and performance in the international business. Satu hal yang perlu kita ingat adalah strong culture atau budaya yang kuat itu tidak selalu terkait dengan performa yang bagus. Bisa saja budayanya doang yang kencang tapi performanya jelek. Atau bisa juga karena adanya budaya yang kuat banget, keras banget, itu malah menurunkan performa. Contoh kondisi di mana culture yang kuat malah menurunkan performa adalah di GM atau General Motors. Di saat itu GM operasinya tuh memiliki budaya yang sangat uh, kompetitif gitu lah. Jadi karyawan yang low level atau yang skillnya di bawah gitu malah jadi kayak loyo. Ujung-ujungnya nggak ada yang berani, nggak ada yang ngambil resiko, nggak ada yang inovasi, sehingga performance dari GM malah berkurang. Terus kalau misalkan kondisi di mana ada budaya yang kuat tapi performa jelek, budayanya kuat tapi tujuannya salah, ada di Nazi Jerman. Terus dari buku seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai sintesis strategi and arsitektur.
Terdapat 4 strategi dasar yang dilakukan perusahaan multinasional, yaitu lokalisasi, internasional, global, dan transnasional. Strategi yang pertama itu adalah strategi lokalisasi. Jadi perusahaan yang menerapkan strategi lokalisasi ini fokus pada daya tangkap lokal, di mana tabel 14.2 ini nunjukin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tuh cenderung beroperasi dengan struktur wilayah yang mendunia, di mana keputusan-keputusan operasional itu didesentralisasikan ke anak-anak perusahaan yang secara fungsional itu berdiri sendiri di suatu negara. Selanjutnya, strategi yang kedua itu ada strategi internasional. Perusahaan yang menerapkan strategi internasional ini berupaya menciptakan nilai dengan mentransfer kompetensi intinya dari dalam negeri ke anak perusahaan di luar negeri. Meskipun mereka itu beragam, sebagaimana kebanyakan dari mereka ini, perusahaan-perusahaan ini itu beroperasi dengan struktur divisi produk yang mendunia. Kantor pusat ini biasanya mempertahankan kendali terpusat atas sumber kompetensi inti perusahaan. Yang paling mempertahankan kendali terpusat atas sumber kompetensi inti perusahaan yang paling sering ditemukan dalam fungsi penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ini ada strategi standarisasi global. Perusahaan yang nerapin strategi standarisasi global ini fokus pada realisasi kurva ekonomi lokasi dan pengalaman. Jika mereka terdiversifikasi seperti kebanyakan perusahaan lainnya, perusahaan ini tuh beroperasi dengan struktur divisi produk yang mendunia, yang untuk mengkoordinasikan jaringan aktivitas penciptaan nilai perusahaan yang tersebar secara global. Nah, selanjutnya itu ada strategi transnasional. Perusahaan yang menjalankan strategi transnasional ini fokus pada pencapaian ekonomi, kurva lokasi dan pengalaman secara simultan, daya tangkap lokal, dan pembelajaran global. Perusahaan-perusahaan ini tuh mungkin beroperasi dengan struktur tipe matriks yang mana divisi produk dan wilayah geografisnya itu punya pengaruh yang signifikan. Selanjutnya ini ada lingkungan, strategi, dan arsitektur dari kinerja yang berdasarkan skema yang didudukkan pada tabel 14.2 ini adalah gagasan bahwa kesesuaian antara strategi dan arsitektur itu diperlukan agar perusahaan itu dapat mencapai kinerja tinggi. Agar suatu perusahaan itu berhasil, dua syarat itu harus dipenuhi. Pertama, strategi perusahaan ini harus konsisten dengan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Dan yang kedua ini karena selanjutnya ada perubahan organisasi. Perusahaan multinasional ini secara berkala harus mengubah arsitekturnya agar sesuai dengan perubahan lingkungan tempat mereka bersaing dan strategi yang mereka terapkan agar bisa menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ini ada inerti organisasi. Organisasi itu sulit diubah. Di sebagian besar organisasi itu terdapat kekuatan inersia yang kuat. Kekuatan ini tuh berasal dari sejumlah sumber. Salah satu sumber inersia ini adalah distribusi kekuasaan dan pengaruh yang ada dalam satu organisasi. Selanjutnya ada implementing organizational change atau melaksanakan perubahan organisasi. Jadi meskipun semua organisasi ini mengalami inersia, kompleksitas, dan penyebaran global dari banyak perusahaan multinasional, mungkin menyulitkan mereka untuk mengubah strategi dan arsitektur mereka agar sesuai dengan realitas organisasi yang baru. Nah, terdapat prinsip-prinsip dasar keberhasilan perubahan organisasi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu mencairkan organisasi melalui terapi kejut. Yang kedua itu memindahkan organisasi ke kondisi baru melalui perubahan arsitektur yang proaktif. Dan yang ketiga itu membekukan kembali organisasi dalam kondisi yang baru. Prinsip yang pertama itu mencairkan organisasi. Karena adanya gaya inersia itu perubahan bertahap seringkali tidak menghasilkan perubahan. Mereka yang kekuasaan terancam oleh perubahan dapat dengan mudah menolak perubahan bertahap. Nah, hal ini itu mengarah pada teori perubahan Big Bang yang menyatakan bahwa perubahan yang efektif itu memerlukan tindakan berani sejak dini untuk mencairkan budaya organisasi yang sudah mapan dan mengubah distribusi kekuasaan dan pengaruh. Yang kedua ini adalah pindah ke negara bagian baru. Setelah suatu organisasi itu dicairkan, organisasi tersebut harus dipindahkan ke keadaan barunya. Pergerakan memerlukan tindakan menutup operasi, menata ulang struktur, menugaskan kembali tanggung jawab, mengubah sistem kontrol intensif, dan penghargaan. Jadi yang terakhir itu membukukan kembali organisasi. Jadi membukukan kembali organisasi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini tuh mungkin memerlukan pembentukan budaya baru atau sementara budaya lama dibongkar. Oleh karena itu, pembukuan ulang mengharuskan karyawan disosialisasikan tentang cara baru dalam melakukan sesuatu.
Selanjutnya ini kita bahas kasus Organizational Architecture at P&G, di mana P&G ini merupakan perusahaan global yang sangat besar dengan penjualan tahunan lebih dari 80 miliar dolar dan pemasaran produk di lebih dari 180 negara. Nah, P&G ini itu mengatur produknya ke dalam 4 sektor berbasis industri dan memutuskan untuk fokus pada 80 merek inti yang menghasilkan 95% keuntungan perusahaan dengan memangkas sekitar 100 merek dari portofolionya. Nah, perusahaan juga telah mengurangi jumlah agensi pemasaran dan periklanannya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, P&G ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan etika dalam operasinya yang dituangkan dalam pernyataan tujuannya. Nah, struktur organisasi P&G ini menggabungkan manfaat skala global dengan fokus lokal dan SMO atau operasi penjualan dan pasar untuk mendukung keempat sektor industrinya dalam penjualan dan industri. Dan rekrutmen di P&G ini sangat selektif dengan hanya kurang dari 1% pelamar yang diterima. Untuk pertanyaan pertama, advertising is important for most companies, especially companies such as P&G that sells mostly to end customers. But most people already know about P&G products such as Charmin bathroom tissues and moist toilets, Crest toothpaste, and so on. Does P&G really need to constantly put money into advertising when its products already have a strong hold in the global marketplace? Jawabannya iya, P&G itu perlu terus-menerus mengeluarkan uang buat iklan meskipun produknya itu udah memiliki cengkraman yang kuat di pasar global. Untuk yang pertama itu mempertahankan kesadaran merek, dimana meskipun banyak orang udah kenal sama produk-produknya si P&G, iklan itu bisa ngebantu mempertahankan kesadaran merek di benak konsumen. Dan juga di pasar yang kompetitif itu bisa menjaga visibilitas yang sangat penting agar produk itu tetap menjadi pilihan utama konsumen. Yang kedua itu memperkenalkan inovasi dan juga variasi produk baru, di mana P&G itu terus mengembangkan dan meluncurkan produk baru serta varian dari produk yang sudah ada. Nah, iklan ini bisa menginformasikan konsumen tentang inovasi ini dan mendorong mereka untuk mencoba produk baru. Yang ketiga itu mengatasi persaingan, di mana P&G ini menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lain yang juga memiliki anggaran iklan yang besar. Nah, iklan yang terus-menerus ini bisa ngebantu P&G buat tetap kompetitif dan juga mencegah merek-merek pesaing mengambil alih pangsa pasar mereka. Yang keempat itu membangun loyalitas konsumen, di mana iklan itu nggak cuma tujuannya untuk narik pelanggan baru, tapi juga untuk ngebangun dan mempertahankan loyalitas konsumen yang udah ada. Yang kelima itu menyesuaikan dengan tren dan preferensi konsumen, di mana iklan memungkinkan P&G untuk menyesuaikan pesan dan citra merek mereka dengan tren dan preferensi konsumen yang terus berubah. Yang keenam itu mendukung penjualan di saluran retail, di mana iklan ini bisa mendorong permintaan konsumen di toko-toko retail. Nah, ketika konsumen ngelihat iklan produk tertentu, mereka itu lebih cenderung mencari dan membeli produk tersebut di toko yang pada gilirannya mendukung hubungan baik dengan pengecer. Yang ketujuh itu memperkuat kepercayaan dan kredibilitas, di mana kampanye iklan yang konsisten dan berkualitas tinggi itu dapat memperkuat kepercayaan dan juga kredibilitas merek, yang ini sangat penting dalam mempertahankan reputasi perusahaan di pasar global. Yang terakhir itu memanfaatkan data dan teknologi, di mana P&G ini menggunakan data dan teknologi untuk mengukur efektivitas iklan mereka dan juga menyesuaikan strategi pemasaran mereka secara real time. Di mana iklan digital ini memungkinkan P&G untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih terarah dan juga personal. Kemudian jawaban nomor 2, di sini kasusnya P&G memotong budget marketing dan advertising-nya dari 6.000 sampai turun ke 3.000. Katanya sih untuk meningkatkan produktivitas dari marketingnya, efisiensi, dan juga efektivitasnya. Nah, di sini ditulis kalau advertising PG itu sampai 9 miliar dolar. Terus ditanya apakah PG seharusnya memiliki atau lebih banyak atau lebih sedikit marketing advertising agencies. Nah, kalau di sini sebenarnya pertanyaan itu kembali ke perusahaannya. Apakah perusahaannya fokus untuk menurunkan biaya atau yang lain? Karena kalau misalkan PG mengurangi budgetnya, itu kan otomatis akan lebih hemat duit. Terus performa dari marketing agency-nya
advertising agency-nya jadi lebih jelas, eh, hubungannya lebih bagus gitu, karena kan lebih terbatas, terus trackingnya juga lebih gampang, bisa dilihat mana yang berhasil, mana yang enggak. Terus kalau misalkan ada yang bilang seharusnya marketingnya tetap banyak, itu juga punya argumennya sendiri, karena bisa memiliki pandangan lebih banyak lah, terus resikonya berkurang, fleksibilitas. Jadi sebenarnya intinya adalah P&G harus menemukan apa terus target audience, budget, dan juga kemampuan dari internalnya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas kasus nomor 3, yaitu by consolidating and cutting 100 brands from its consumer portfolio of brands. Does P&G run the risk of ultimately losing out on global market opportunities? Jadi P&G atau Procter and Gamble adalah perusahaan besar dengan skala operasi global yang signifikan. Mereka ini memangkas sekitar 100 merek dari portfolionya. Portfolionya merupakan langkah strategis yang diambil P&G untuk fokus pada 80 merek inti yang menghasilkan 95% dari jelek apa sih, tolol. 1 2 3. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas kasus nomor 3, yaitu by consolidating and cutting 100 brands from its consumer portfolio of brands. Does P&G run the risk of ultimately losing out on global market opportunities? Jadi P&G ini kan adalah perusahaan besar dengan skala operasi global tuh yang sangat signifikan. Nah, mereka ini memangkas sekitar 100 merek dari portfolionya yang merupakan langkah strategis yang diambil P&G untuk fokus pada 80 merek lainnya. Yang 80 merek ini tuh menghasilkan 95% dari keuntungannya. Nah, langkah ini diambil untuk menciptakan organisasi yang lebih sederhana, efisien dalam pengelolaan operasinya. Nah, kalau misalkan kita lihat apakah P&G ini beresiko kehilangan peluang pasar global dengan mengurangi jumlah merek dalam portfolionya? Nih, kita bisa lihat ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada keuntungan dari konsolidasi merek. Jadi kalau keuntungannya, dia itu bisa fokus kepada merek inti. Jadi dengan fokus kepada 80 merek inti yang paling menguntungkan, P&G ini tuh dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran, research and development, dan juga distribusinya dengan lebih efisien. Nah, terus kalau yang kedua itu adanya pengurangan kompleksitas operasional. Jadi mengelola lebih sedikit merek itu dapat mengurangi kompleksitas operasionalnya dan membuat perusahaan itu lebih lincah dan responsif terhadap perubahan pasar yang berubah-berubah terus gitu. Dan yang terakhir dari keuntungan ini yaitu ada efisiensi biaya. Jadi konsolidasi ini juga dapat mengurangi biaya operasional dan juga pemasaran. Selanjutnya itu ada risk of missing market opportunities atau resiko kehilangan peluang pasar. Jadi yang pertama itu ada potensi pasar yang tidak terjangkau. Nah, dengan mengurangi jumlah merek, ada kemungkinan bahwa P&G ini mungkin kehilangan segmen pasar tertentu yang sebelumnya dijangkau oleh merek-merek yang mereka akan hentikan ini. Yang kedua itu ada persaingan lokal. Jadi di beberapa pasar, terutama di negara-negara berkembang, merek-merek lokal atau regional itu dapat mengambil alih pangsa pasar yang ditinggalkan oleh merek-merek P&G yang dihentikan. Dan yang terakhir itu ada diversifikasi resiko. Jadi mengurangi jumlah merek juga berarti pengurangan dalam diversifikasi produk. Nah, jika ada perubahan tren atau penurunan permintaan untuk beberapa merek inti, P&G itu bisa menghadapi risiko finansial yang lebih besar dibandingkan jika memiliki portfolio yang lebih beragam. Jadi secara keseluruhan meskipun ada risiko yang terkait dari pengurangan jumlah merek ini, strategi P&G untuk fokus pada merek-merek inti yang paling menguntungkan itu lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, langkah ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih efisien, responsif, dan juga fokus dalam operasinya. Tapi untuk meminimalkan resiko kehilangan peluang pasar, P&G itu harus tetap waspada dan juga fleksibel dalam strategi marketingnya atau juga research and development-nya, serta juga memastikan kebutuhan konsumen di berbagai segmen itu terakomodasi dengan baik. Next slide.
Goblok, gue udah mau sekian nih. Lu aja lah yang sekian. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Udah matiin jangan yang ini.